Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Saat akhir zaman kelak, Rasulullah sudah menggambarkan kepada kita bahwa Dajjal akan hadir ke muka bumi ini. Dajjal hadir untuk menyesatkan umat manusia, khususnya orang beriman. Kehadiran Dajjal tentu tidak kita inginkan, sebab walaupun kita telah mencoba untuk memantapkan keimanan, tetap saja namanya rayuan dan hasutan bisa saja mematikan. Seperti halnya setan yang selalu menggoda manusia yang rajin beribadah pun ada yang luluh karena rayuannya. Na'udzubillah. Dajjal di bumi ini tentu tidak akan bertahan lama, sebab sebagai makhluk pasti memiliki masa tersendiri. Tetapi bagi kita, kehadiran Dajjal tentu tidak ingin berlalu cukup lama. Lalu, seberapa lamakah Dajjal akan tinggal di bumi? Rasulullah SAW pernah ditanya tentang berapa lama Dajjal tinggal di bumi. Beliau menjawab, 40 hari, satu hari seperti 1 tahun, di hari berikutnya 1 hari seperti 1 bulan, di hari berikutnya 1 hari seperti 1 pekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selama tinggal di bumi, Dajjal akan menyebar fitnah kepada seluruh manusia dan membuat kekacauan juga kerusakan di muka bumi. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dajjal mempunyai kekuatan yang luar biasa. Fitnah yang ia lakukan adalah menjebak, menipu daya umat manusia, dan menjerumuskan manusia kepada fitnah syurga dan neraka yang ia miliki. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya bersamanya ada air dan api. Apinya adalah air dingin dan airnya adalah api. Karena itu, janganlah kalian binasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis ini adalah kenikmatan yang ditawarkan itu berupa keburukan, sedangkan keburukan yang ada itu berupa kenikmatan yang sesungguhnya. Manusia yang mudah haus akan kenikmatan duniawi tentunya akan mudah terjebak dalam fitnah ini. Pastinya setiap perbuatan Dajjal akan bekerja sama dengan setan, karena ia akan senantiasa mengajak umat manusia dalam kesesatan. Cara Dajjal bekerja sama dengan setan dikatakan dalam sebuah hadis. Di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata kepada seorang Arab, "Pikirkanlah olehmu, sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Rohmu?" Laki-laki Arab tersebut menjawab, "Ya." Kemudian muncullah setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Maka keduanya berkata, "Wahai anakku, ikutilah ia, sesungguhnya ia adalah Rohmu." Selain itu, Dajjal juga memerintahkan benda mati dan hewan, dan mereka akan mematuhinya. Itu karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat mengatur semua makhluk dan isi benda yang ada di muka bumi ini kecuali Yang Maha Kuasa. Bagi manusia yang kafir dan juga lemah imannya akan terperdaya oleh fitnah yang satu ini. Ia mendatangi kaum dan menyeru mereka, mereka menerimanya. Ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, lalu langit pun menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, lalu bumi pun mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar, dan kantong susu yang berisi. Lalu kehancuran datang, lalu ia berkata padanya, "Keluarkan harta simpananmu." Lalu harta simpanannya mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Hadis riwayat Muslim. Dajjal banyak melakukan berbagai macam fitnah kepada seluruh manusia. Dijelaskan bahwa Dajjal akan mengelilingi seluruh negeri secepat pergerakan angin. Ini adalah cara Dajjal untuk mengumpulkan orang munafik dan kafir sebagai pengikutnya. Tidak ada suatu negeri di dunia ini yang tidak dimasuki Dajjal selain Mekah dan Madinah, sebagaimana disampaikan dalam Bukhari dan Muslim. Tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Karena tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali, sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dengan hal itu, kemungkinan besar negeri Indonesia juga akan dimasuki Dajjal untuk menyebabkan fitnah kepada manusia. Na'udzubillah. Sahabat surga, dijelaskan juga dalam Bukhari, Dajjal datang dan diharamkan masuk jalan Madinah. Lantas, ia singgah di lokasi yang tak ada tetumbuhan dekat Madinah. Kemudian ada seorang yang mendatanginya yang ia adalah sebaik-baik manusia atau di antara manusia terbaik. "Saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang Rasulullah SAW telah ceritakan kepada kami." Kemudian Dajjal mengatakan, "Apa pendapat kalian jika aku membunuh orang ini, lantas aku menghidupkannya? Apakah kalian masih ragu terhadap perkara ini?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka Dajjal membunuh orang tersebut, kemudian menghidupkannya.
Namun orang tersebut tiba-tiba mengatakan, "Ketahuilah bahwa hari ini kewaspadaanku terhadap diriku tidak sebesar kewaspadaanku terhadapmu." Lantas, Dajjal ingin membunuh orang itu, namun ia tidak bisa lagi menguasainya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat surga, itulah cara Dajjal menyebar fitnah dan berbagai macam fitnah yang dilakukan kelak di seluruh negeri. Dengan mengetahui semua hal ini, belum tentu kita akan selamat dari fitnah Dajjal tersebut. Untuk itu, kita harus berpegang teguh pada ajaran agama Islam dan selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video dari kami, semoga kita diselamatkan dari segala fitnah manusia dan juga fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.